Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN dengan materi nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Langsung saja kita ke materinya. Oke. Yang pertama, kita akan belajar mengenai perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu membantu tetangga yang terkena musibah. Apabila ada warga yang sedang terkena musibah, maka kita sebagai warga negara yang baik itu wajib membantunya. Nah, ini merupakan bentuk dari perwujudan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Apalagi pada masa pandemi COVID seperti saat ini, apabila ada keluarga tetangga kalian yang sedang isolasi mandiri karena terpapar COVID-19, maka kita harus wajib membantunya sehingga terlihat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat gitu. Yang kedua yaitu bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, lingkungan rumah kita atau lingkungan daerah kita itu kebersihannya harus tetap terjaga. Oleh karena itu, yang menjaga kebersihan bukan hanya keluarga A, keluarga B, tapi seluruh warga. Maka kita harus bergotong royong. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan pendapat. Nah, dalam masyarakat itu pasti ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Jadi antara warga satu dengan warga yang lainnya itu pasti akan ada yang namanya perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat ini tidak dijadikan sumber konflik, tapi harus kita jadikan sebagai sumber musyawarah sehingga kita bisa belajar menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya tentang manfaat membina nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Sebelumnya kan tadi kita sudah mengetahui apa saja nih kegiatan yang dapat membina nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, sekarang kita akan bahas manfaatnya. Manfaatnya apa sih kalau kita menerapkan persatuan dan kesatuan di masyarakat? Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, seimbang antar sesama. Lalu yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Jadi sesama tetangga itu pasti akan saling tegur sapa dan lain sebagainya. Terus terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki rasa persatuan dan kesatuan di antara lingkungan rumah, maka kita akan saling membantu. Lalu yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Nah, di satu lingkungan ini kan pasti ada berbeda-beda orang ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, ada yang dari Batak. Maka ini perbedaan ini semua harus kita sadari sepenuhnya, bukan sebagai sumber konflik juga gitu. Sehingga persatuan dan kesatuan tetap terwujud. Yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Kalau misalnya tidak ada persatuan dan kesatuan di masyarakat, maka akan susah menjalankan pembangunan nasional karena kan sudah terpecah belah seperti itu. Lalu yang terakhir, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kalau misalnya semua masyarakat bersatu, maka gotong royong pun akan berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Kalau tadi manfaatnya apabila ada nilai persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang apa sih akibatnya apabila tidak ada nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat? Yang pertama adalah tidak ada kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan orang lain. Jadi kalau kita nggak ada rasa bersatu itu kita nggak akan peduli atau kasihan gitu sama orang lain. Lalu yang kedua, mementingkan kepentingan golongan. Jadi nggak pernah mementingkan kepentingan umum. Dia selalu ingin memenangkan pendapat pribadinya atau pendapat golongannya gitu. Lalu yang ketiga, munculnya pertikaian dan permusuhan antar warga. Tentunya kalau nggak ada persatuan maka akan terjadi perselisihan ataupun permusuhan antar warga. Yang terakhir, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Lalu apabila nilai persatuan dan kesatuan hilang nih di masyarakat, maka tentunya akan ada dampak buruk. Nah, dampak buruknya tuh apa aja sih? Yang pertama, menimbulkan perpecahan antar sesama anggota masyarakat. Pasti akan pecah ya anggota masyarakat, lalu menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Nah, ini juga sangat berbahaya apabila umat beragama saling berkelahi ataupun tidak menyatu ya, maka
kita harus menghindari namanya perpecahan antar umat beragama. Lalu yang ketiga, hilangnya norma-norma serta etika hidup bermasyarakat. Kalau kita tidak bersatu, maka norma-norma kehidupan pun pasti akan dilepaskan, sehingga norma-norma yang sehari-hari kita gunakan itu akan lama-kelamaan akan hilang gitu. Selanjutnya kita akan bahas soal yang pertama, ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika masyarakat tidak memperkuat persatuan dan kesatuan, yang terjadi adalah yang A, betul. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan di masyarakat, maka terpecah belahnya negara, maka negara kita akan terpecah belah. Oke, soal yang kedua, perilaku yang dapat melunturkan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat, yaitu yang D, tidak menghormati orang yang lebih tua, itu akan melunturkan nilai persatuan dan kesatuan. Kalau yang A, B, C itu memperkuat persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui persatuan dan kesatuan kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Apabila nilai persatuan dan kesatuan bangsa luntur, dapat mengakibatkan yang C, terpecah belahnya kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya, agar menjadi bangsa yang maju dan terus berkembang dengan baik, seluruh warga negara harus yang C, bersatu dan bergotong royong.